Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am is your midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah konstipasi atau sembelit atau masalah BAB pada bayi ya. Semuanya kita akan bahas dalam video kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Sebelum kita lanjut, bagaimana cara mengatasi susah BAB atau sembelit pada bayi? Nah, kita perlu mengetahui dulu konsistensi dan frekuensi BAB bayi. Ya, nah, saya akan cerita sedikit dari mulai bayi lahir hingga 6 bulan ke atas ya. Nah, baru lahir gitu kan, nangis, wek-wek gitu kan. Nah, waktu itu bayi harus BAB dalam 24 jam pertama kelahirannya. Ya, nah itu biasa BAB-nya berwarna hijau kehitaman gitu kan. 24 jam pertama itu bayi perlu BAB untuk melihat apakah anusnya baik-baik saja atau pencernaannya bagaimana. Selanjutnya di usia 1 bulan, nah ini akan ada perubahan sedikit. BAB bayi akan berwarna kuning kecoklatan dan juga kadang ada berbiji-biji atau ada juga yang berlendir dan juga berbusa. Nah itu semuanya normal ya. Selama bayi sewaktu BAB itu dia nggak rewel, nggak nangis, terus waktu dipegang perutnya dia nggak nangis kesakitan ya. Dan juga ini di garis bawahi ya, bayi umur 1 bulan dengan ASI itu BAB-nya lebih sering, biasa 3 kali atau lebih ya dalam sehari. Misalnya nih dia habis menyusu, terus ada juga yang habis menyusu terus langsung BAB lagi, habis menyusu langsung BAB gitu ya. Nah itu semuanya normal, itu enggak bisa diartiin kalau bayinya lagi diare, enggak. Nah itu terjadi karena ususnya masih berkembang ya, masih dalam proses perkembangan, terus masih beradaptasi juga ya untuk menyerap nutrisi-nutrisi ASI ya. Setiap bayi itu frekuensi BAB-nya berbeda-beda ya, tergantung dari nutrisi dari ibunya gitu kan. Nah misal nih bayi saya BAB hari ini 10 kali, padahal kemarin-kemarin cuman 3 kali aja atau cuman 4 kali gitu kan. Nah itu ibu perlu perhatikan lagi ya, bisa aja memang itu bayinya lagi diare gitu kan. Nah tiap-tiap ibu harus memperhatikan pola BAB-nya bayi yang biasanya tiap hari hanya sekian, nah terus dilihat lagi besoknya berapa kali gitu kan. Jadi selama bayi tidak rewel, tidak sakit, tidak saat sentuh perutnya dia tidak kesakitan, nah insya itu baik-baik aja ya. Selanjutnya bayi dengan umur 2-6 bulan ke atas ya. Nah sekarang umur 2-6 bulan itu ada perubahan sedikit ya. Usus bayi mulai berkembang dengan baik, juga bisa menyerap nutrisi dengan sangat baik. Karena usus bayi udah mulai baik, udah mulai menyerap nutrisi dengan cepat, jadi kadang nggak ada ampasnya. Jadi terkadang bayi itu baru BAB sekali BAB itu dalam waktu 5-7 hari. Misalnya hari ke-7 dia baru BAB 1 kali gitu ya. Itu karena usus bayi udah mulai menyerap semua nutrisi ya. Jadi karena langsung terserap habis, nah jadi nggak ada ampasnya. Nah kalau nggak ada ampasnya, akan dikeluarin bayinya sebagai BAB untuk BAB ya kan ya. Jadi ibu jangan khawatir kalau misalnya bayinya sampai 7 hari nggak BAB. Perhatiin aja kalau memang bayinya lagi sewaktu BAB dia itu ngeden-gedennya susah, terus nangis, rewel, terus dipegang perutnya juga sakit, nggak enakan gitu kan. Nah itu baru ibu bisa kategorikan bayinya konstipasi atau sembelit. Kalau misalnya bayinya nggak BAB 5-7 hari atau bahkan malah sampai 10 hari nggak BAB, tapi pas bayinya BAB dia santai-santai aja, dia ngedennya mudah, nggak nangis, nggak rewel, nah itu fine-fine aja ya, bayinya insya Allah baik-baik aja gitu. Oke, tadi itu kita bahas tentang ASI ya. Nah
dengan bayi yang minum susu formula ya. Jadi susu formula itu agak sulit dicerna oleh usus bayi. Karena sulit dicerna oleh usus bayi, jadinya susu formula itu akan lama berada di dalam usus untuk dicerna. Karena lama berada di dalam usus, makanya bayi akan merasa kenyang lebih lama, gitu kan. Nah, selain bayi merasa kenyang lebih lama, karena susu formula ini lama di dalam usus, nah bisa aja menyebabkan sembelit atau konstipasi atau nantinya akan susah BAB. Kenapa? Karena sewaktu susu formula itu lagi diolah di dalam usus, dia kan lama di dalam usus, soalnya sulit dicerna. Nah, cairan-cairannya susu formula itu akan terserap habis. Nah, sewaktu terserap habis, nah itu kan sisa ampasnya. Nah, ampas sampai cairan-cairan dari ampas itu pun akan habis, berkurang. Nah, sampai di penampungan tai atau rektum gitu ya. Penampungan tai itu dia sebelum anus, sebelum dikeluarkan. Jadi penampungan di rektum itu dikumpulkan. Nah, sewaktu sampai ampas dari susu formula itu sampai di rektum udah keras karena cairannya udah berkurang sekali. Nah, sewaktu bayi mau kasih keluar itu keras, jadinya susah, dia ngedennya susah, setengah mati. Terus ya jadinya bayi kesakitan, terus bayi rewel. Nah, itu bisa ibu kategorikan sebagai konstipasi atau sembelit ya. Nah, bagaimana pengaruhnya BAB bayi dengan susu formula? Itu bayi yang minum susu formula itu normalnya harus BAB 1 kali, minimal 1 kali dalam sehari ya. Jika bayi mengalami sembelit atau susah BAB, itu bisa lakuin metode berikut. Simak tutorial cara memijit perut bayi, dan juga satu cara lagi biar bayinya bisa BAB. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memijit perut bayi yang mengalami susah buang air besar atau sembelit ya. Sebelumnya saya minta maaf karena cuman pakai alat peraga seperti ini doang. Semoga aja ibu bisa memahami ya. Jadi ini kan perutnya kecil nih kan perutnya kecil ya, dan kepalanya besar. Jadi aku balik aja ya bu ya. Nah, ini aku udah tulisin, ini perutnya ya. Ini aku tulisin, ini perut. Nah, jadi tuh ini perutnya, ini dadanya, anggap aja lah ini dada. Bagian sini dada, di bagian sini kakinya. Jadi ini perut bagian atas, ini perut bagian bawah ya. Ya. Dan ini aku udah tulis perut gitu kan. Tulisannya kentar kan, perut. Terus ini ada lingkaran itu pusarnya. Sebelum kita memulai memijit, kita pakai minyak dulu ya. Bisa pakai baby oil atau minyak telon ya, terserah ibunya. Misalnya ibu pakai minyak telon, setelah ibu baluri tangannya jadi licin kan, ibu tekan dulu di pusarnya biar bayi merasa hangat ya. Ibu tekan pusarnya, habis itu sebentar aja, habis itu udah langsung. Yang pertama, memijitnya di pinggir perut secara memutar ya. Jadi di pinggir perutnya semua memutar gitu ya. 5-10 kali boleh. Tergantung bayinya ya, rewel tidaknya. Setelah itu tangan kanan ini dia memutar 1 kali sampai sini. Terus dilanjutin dengan tangan kiri setengah putaran seperti ini gitu ya. Jadi setengah putaran aja sekali. Habis itu ini lagi sekali 1 putaran. Terus ini setengah kali. Habis ini lagi 1 putaran, ini setengah kali. Nah, setelah itu dari dada ke bawah. Nah, ini juga sebelah dari dada ke bawah. Habis itu menyelang 1, menyelang ya, perutnya menyelang ya, ditekan menyelang 3-5 kali.
Setelah menghilang pada perut bagian atas ya, kita pakai kayak begini, kita kayak ngetik-ngetik gitu ya, agak-agak ditekan sedikit bun. Ini tuh buat menghilangkan angin yang ada yang terjebak dalam perut, dalam usus. Nah, setelah itu pijatan ilu itu huruf I di samping seperti ini ya, terus huruf L, habis itu huruf U terbalik, huruf L terbalik. Ini dilakukan setelah bayi makan itu 30-45 menit gitu ya, biar makanannya turun-turun dulu baru ibu pijit-pijit. Selanjutnya gerakan memutar. Ibu pernah lihat obat nyamuk bakar itu? Nah, itu kan memutar kayak begitu ya, dari dalam, dari anus makin membesar keluar ya, memutar keluar dari dalam keluar. Oke. Setelah ibu pijit-pijit perutnya dari dalam keluar, perut bagian atas dulu, terus perut bagian tengah, perut bagian bawah seperti itu ya, seperti ini ya, dari atas, tengah, bawah, diulang-ulang ya Bu ya. Nah itu semua yang pijat. Habis itu ini kan perutnya ya tadi, dan itu dadanya. Nah kita balik lagi gitu ya. Sebenarnya bayinya nggak usah dibalik, ini cuman karena alat peraga jadi aku balik. Nah ini kita kembali ke bentuk awalnya. Kita fungsikan sesuai bentuknya ya. Nah ini kan kakinya ya. Nah selanjutnya bayi ditekuk gitu ya, ditekuk kayak begini. Jadi bayi seperti digambar ya Bu ya, tekuk. Nah itu lututnya dia menyentuh perut seperti ini. Habis itu dia kayak mengayuh sepeda, dikasih begini. Nah habis itu ini sengaja ya, ini nggak usah peduliin tangan aku, ini aku cuman tahan alat peraga ini biar nggak goyang-goyang. Ya ini apa sih, kakinya dipegang kayak begini ya, dikasih sentuh, terus dikasih kiri kanan, digerakin ke kiri ke kanan gitu ya. Nah ya oke. Sampai di situ aja. Kalau memang bayi belum BAB, ibu bisa lihat metode selanjutnya. Ini dia. Oke. Selain pijat dari perut tersebut untuk mengatasi sembelit atau susah BAB pada bayi, ibu juga bisa, kalau misalnya bayinya belum BAB ya, ibu juga bisa lakuin colek anus ya. Itu caranya, kelingking ibu masukin ke dalam baby ya. Jadi kayak gini ya caranya. Jadi ibu cuman siapin sabun cair gitu ya, sabun cair, terus bisa juga pakai handscoon ya. Nah, kalau misalnya ibu nggak punya handscoon itu pakai tangan langsung juga nggak masalah ya. Tapi pertama-tama ibu cuci dulu tangannya, cuci bersih ya. Setelah itu kalau misalnya ada handscoon, pakai handscoon, sarung tangan gitu ya. Kalau nggak ada nggak masalah, langsung pakai tangan aja gitu ya. Sabun cair ini ibu olesin pada ujung jari kelingking ya, ujung jari kelingking. Nah kayak gini, terus diolesin semuanya kan. Nah ini kan kelingkingnya jadi licin gitu kan, tapi ibu pastiin dulu jari kelingkingnya ibu ini kukunya nggak panjang ya, soalnya ini nanti takutnya melukai anusnya baby kan kulitnya itu sensitif ya. Nah setelah dilicinkan seperti ini, nah ini boneka aku anggap sebagai baby ya, contoh aja gitu ya. Nah ini kan anus bayi, terus kelingking ibu masukin ke anus bayi. Nah terus ibu putar melingkar ya, putar kayak gitu ya. Ini putar aja dengan pelan-pelan ya, ibu masukin terus ibu putar. Habis itu ibu tarik keluar. Nah terus
Setelah itu ibu lihat aja babynya ada tidak tanda-tanda mengedan. Nah, biasa itu bayi udah mulai kayak ada tanda-tanda mengedan, soalnya tadi dikasih dorongan dari kelingking jari ibu seperti itu. Jadi itu dia tadi tutorial cara biar bayi bisa BAB. Nah, selain itu biar bayi tidak susah BAB, ibu harus perhatikan kecukupan cairan pada baby. Ya, biasanya itu bayi susah BAB karena itu tainya itu dia keras banget, jadi susah dikasih keluar. Jadi ibu perhatikan asupan cairannya, banyak-banyak kasih cairan ASI gitu kan. Ibu lihat bayinya tidak dehidrasi atau kulitnya kenyal-kenyal gitu ya, nggak kering. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang tidak jelas, ibu bisa komen di bawah. Sekian dari saya, ingat ya untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman ibu yang punya baby. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.